Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita melanjutkan kajian Syarhus Sunnah yang ditulis oleh seorang ulama besar yang wafat pada tahun 327 Hijriah, itu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita masuk ke poin nomor 10. Kata beliau, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimmu islamu abdin, bahwasanya tidak sempurna keislaman seorang hamba, hatta yakuna muttabi'an, sampai ia benar-benar muttabi'. Apa itu muttabi'? Nanti kita akan jelaskan. Musaddiqan, membenarkan, musalliman, dan taslim. Apa itu taslim? Nanti kita akan jelaskan. Faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzabahu wa kafa bihi furqatan wa ta'nan alaihim wa huwa mubtadi'un dhalun mudillun muhdithun fil islami ma laysa fihi. Kata beliau, siapa yang mengklaim bahwa masih tersisa sesuatu dari urusan Islam yang belum dicukupi oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, sama saja ia sudah menganggap para sahabat itu pendusta. Dan cukuplah itu yang menjadi sebab perpecahan dan sama saja menikam para sahabat. Dan ia telah berbuat bid'ah dalam agama, bahkan sesat dan menyesatkan, mengada-ngada dalam Islam apa-apa yang bukan darinya. Di sini beliau, saudaraku seiman, mengatakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa keislaman seorang hamba tidak sempurna. Sampai kapan? Sampai ia muttabi. Apa itu muttabi? Muttabi artinya ittiba. Ittiba itu artinya benar-benar mengikuti dalil. Iya. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abdul Barr dalam kitab Al-Isti'ab menyebutkan bahwa muttabi ittiba itu beda dengan taklid. Kalau taklid mengikuti seseorang tanpa mengetahui dalilnya apa. Kalau ittiba mengikuti seseorang dengan mengetahui dalil. Dan yang menjadi acuan tentu dalil. Karena kita mengikuti pendapat seseorang itu kalau sesuai dengan dalil. Kalau tidak sesuai dengan dalil, maka tidak boleh kita ikuti. Nah, ketika kita lebih mengikuti dalil daripada mengikuti pendapat siapapun dari manusia, berarti kita muttabi. Dan itulah yang harus dilakukan. Iya. Karena itu tanda kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ittiba'lah kepadaku. Artinya ikutilah aku, yaitu Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Subhanallah, saudara seiman, azani Allah wa yakum. Jadi ittiba itu hakikatnya adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya suri tauladan yang harus kita ikuti. Ya. Siapapun manusia yang tidak sesuai dengan Rasulullah SAW, kita tidak boleh mengikutinya. Itulah ittiba. Maka para ulama menyuruh kita untuk ittiba. Ini dia Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menasihati kita untuk ittiba. Kata beliau,
idza wajadta fi kitabi ma yukhalifu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fal qawlu ma qalahu Rasul fala tuqalliduni. Afiratin wadribu qawlil ha'id. Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku, kata Imam Syafi'i, pendapatku yang tidak sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah SAW. Dan buang jauh-jauh pendapatku. Subhanallah, Imam Syafi'i mengajarkan kita ittiba, saudaraku. Beliau tidak pernah mengajarkan, ikuti saya, benar salah. Pokoknya ikuti aja. Tidak. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kalau pendapatku bertabrakan dengan sabda Rasul, yang harus kamu ambil itu sabda Rasul dan buang jauh-jauh pendapatku. Inilah hakikat ittiba. Ya, ketika seseorang berkata kepada Imam Syafi'i, yaitu Ibn al-Asad, dia berkata, waktu itu Imam Syafi'i rahimahullah, yang ditanya oleh beliau tentang melihatnya Allah, kaum mukmin nanti akan melihat Allah di surga. Kemudian Ibnu Asad bertanya tentang masalah tersebut. Lalu kemudian Imam Syafi'i berkata kepada Ibnu Asad, ya Ibnu Asad, yaqdi ilai hayitu aw mittu anna kull hadithin sahha fa inni aqulu bih wa illam yablughni. Tolong nisbatkan kepadaku, kata Imam Syafi'i. Tolong nisbatkan kepadaku. Baik aku masih hidup atau aku sudah meninggal. Bahwa kalau ada hadis yang sudah sahih, itulah pendapatku. Walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Masya Allah. Subhanallah. Saudaraku seiman. Lihat Imam Syafi'i mengajarkan kita ittiba. Iya. Imam Malik, guru Imam Syafi'i juga mengajarkan ittiba. Apa kata Imam Malik? Kullun yu'khadhu qawluhu wa yutrak qawluhu illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua orang boleh diambil, boleh dibuang pendapatnya kecuali satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Beliau harus diambil pendapat. Insyaallah Imam Malik mengajarkan ittiba ya. Imam Abu Hanifah mengajarkan ittiba. Beliau mengatakan idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, itulah madhabku. Itulah pendapatku. Subhanallah, beliau mengajarkan ittiba, lihat. Ya. Dalam riwayat yang lain Abu Hanifah berkata, "Idza ja'ana an Rasulillah fa'ala ra'si wal 'ain." Kalau datang dari Rasulullah, maka di atas kepala dan mata. Itu harus diikuti. Imam Ahmad mengajarkan kita ittiba. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? La tuqalliduni, wa la tuqallidu Malikan, wala al-Laits wal Auza'i wala Thawri, walakin khudh min haitsu akhadhu. Kamu jangan membiau saya. Jangan juga membiau kepada Imam Malik, kepada Imam Laits, tidak pula Imam Auza'i, tidak pula Imam Thawri. Akan tetapi ambillah dari mana mereka mengambil, itu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lihat Imam Ahmad mengajarkan kita untuk ittiba. Jadi semua ulama mengajarkan kita ittiba. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban kita untuk ittiba, ya, senantiasa mengikuti Rasul SAW. Adapun ulama kita ikuti kalau sesuai dengan dengan dalil dari Rasulullah SAW. Maka kata beliau, tidak sempurna keislaman seorang hamba sampai yang pertama muttabi. Yang kedua apa? Musaddiqan, membenarkan. Ya, bukan mukadziban, bukan mendustakan tentunya. Membenarkan semua yang datang dari Rasulullah kita benarkan walaupun tidak sesuai dengan nalar otak kita. Ya, walaupun akal kita belum bisa memahaminya. Wajib kita benarkan selama hadis itu sahih. Maka ini yang kedua kata beliau, hatta yakuna muttabi'an, musaddiqan. Yang ketiga kata beliau apa? Musallima, dan menyerah. Ya, taslim.
siap diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ini berdasarkan perkataan beliau ini berdasarkan firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 165. Allah Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Allah mengatakan, tidak demi Rabb, kamu tidak beriman. Lihat, Allah menyatakan kamu tidak beriman. Sampai kapan imanmu sempurna? Sampai mereka menjadikan kamu, hai Muhammad SAW, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihan. Ini yang pertama. Tidak sempurna, tidak beriman, kata Allah. Sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihan. Kemudian, mereka tidak merasakan, mendapatkan rasa berat untuk menerima keputusan. Subhanallah. Kemudian apa yang ketiga? Dan mereka taslim. Mereka menyerahkan diri dengan sebenar-benar penyerahan. Ya. Maka dari itu, akhi, keimanan seorang hamba tidak sempurna sampai terpenuhi 3 syarat tadi. Apa syarat kesempurnaan iman? Yang pertama, yaitu menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim dalam perkara yang diperselisihkan di antara kita. Itu muttabi tadi yang disebutkan oleh beliau. Muttabi, ittiba. Maka kalau terjadi perselisihan, bukan kita berhukum kepada madhab masing-masing, salah. Ya, madhabmu, madhabku. Ini tentu sebuah kesalahan, saudaraku sekalian. Ini para ulama tidak pernah mengajarkan kita demikian. Maka beliau mengatakan dan menegaskan, ya ini muttabi. Allah mengatakan, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai hakim ya dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian yang kedua apa? Bukan cuma sebatas menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Mereka tidak merasakan keberatan di hati mereka untuk menerima keputusan Rasulullah SAW. Ya, artinya menerima keputusan Rasulullah dengan hati yang legowo. Pokoknya yang berasal dari Rasulullah, saya lega hati saya. Ya. Dan aneh, banyak kaum muslimin lebih lega hatinya ketika keputusan itu bukan dari Rasulullah SAW. Keputusan itu berasal dari nenek moyang. Keputusan itu berasal dari ya yang lainnya sebatas akal-akalan saja. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu dan mereka taslim. Mereka menyerah, siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka beliau mengatakan demikian. La yatimu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an, musaddiqan, musalliman. Tidak sempurna keislaman seorang hamba sampai ia benar-benar ittiba kepada Rasulullah SAW. Membenarkan Rasulullah SAW. Dan benar-benar siap diatur oleh Rasulullah SAW, oleh Allah dan Rasulnya. Faman za'ama, siapa yang mengklaim annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakfunahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum. Siapa yang mengklaim bahwa masih tersisa dari perkara Islam yang belum disampaikan oleh para sahabat Rasulullah, berarti sama saja dia sudah mendustakan para sahabat. Kenapa, saudaraku? Beliau mengatakan demikian. Karena yang menyampaikan dari Rasulullah kepada generasi setelahnya siapa kalau bukan para sahabat? Maka pasti para sahabat sudah menyampaikan semuanya juga. Karena Allah dan Rasulnya melarang untuk menyembunyikan ilmu. Ini dia Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika dibonceng oleh Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah?" Mu'adz berkata, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Maka Rasulullah mengatakan bahwa hak Allah atas hambanya itu hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan hak hamba atas Allah
Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Apa kata Mu'adz? Bolehkah aku menyampaikannya kepada manusia ya Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Jangan. Khawatir mereka hanya mengandalkan ini. Tapi apa yang terjadi? Mu'adz tetap menyampaikannya di akhir hayatnya. Karena takut dosa. Takut dosa menyembunyikan ilmu. Ya. Maka para sahabat semua sudah menyampaikan. Maka siapa yang mengatakan, oh, ada perkara yang belum disampaikan oleh para sahabat kepada kita. Sama saja mengatakan para sahabat itu pendusta. Dan sama saja mengatakan bahwa Rasulullah nggak becus ya mendidik para sahabat. Ya Allah, bukankah mereka murid Rasulullah? Tentunya sebaik-baik guru siapa? Rasulullah. Tentu sebaik-baik guru akan menghasilkan sebaik-baik murid. Bukankah Allah sudah memuji para sahabat? Ya, Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Was-sabiquna al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah sudah menyatakan keridhaannya kepada para sahabat. Kalau ternyata ada sahabat yang ya ada perkara yang tidak disampaikan oleh para sahabat, berarti Allah dusta dalam ucapannya. Sementara Allah sudah menyatakan keridhaan kepada para sahabat. Maka para sahabat sudah mencukupi kita. Dalam semua perkara-perkara agama. Dalam akidah, dalam akhlak, dalam muamalah, dan yang lain. Maka aneh kalau ada orang berkata, wah, kalau akidah saya ikut salaf. Kalau ibadah saya ikut sufi. Ya, kalau perjuangan saya ikut haroki. Ini ya akhi, sama saja mengatakan berarti para sahabat belum mencukupi kita. Ya. Para sahabat sudah mencukupkan kepada kita. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam ya perjuangan dan yang lainnya. Kita tidak butuh manhaj selain manhaj para sahabat Rasulullah SAW. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya, maka beliau menegaskan siapa yang mengklaim bahwasanya ada perkara Islam yang belum dicukupi oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, sama saja dia sudah mendustakan para sahabat Rasulullah SAW. Wa kafa bi furqah, dan cukuplah ia menjadi sebab ya terjadinya perpecahan. Naam. Ya, munculnya perpecahan karena tidak mau mengikuti para sahabat. Lihat kaum Khawarij. Kaum Khawarij tidak mau mengikuti akidah para sahabat. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal tidak ada satupun sahabat yang berpendapat demikian. Lihat kaum Syiah Rafidhah. Tidak ada satupun sahabat ya, yang punya keyakinan Syiah. Lihat kaum Murji'ah yang mengatakan bahwasanya amal tidak termasuk iman. Tidak ada satupun sahabat yang punya keyakinan seperti itu. Lihat kaum Qadariyah yang mengatakan bahwasanya takdir itu tidak ada. Tidak ada satupun sahabat yang punya keyakinan seperti itu. Lihat kaum Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dia hanya sebatas ikut takdir. Sehingga orang yang berbuat maksiat tidak boleh disalahkan. Tidak ada satupun sahabat yang punya keyakinan seperti itu. Lihat kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal dan mengatakan akal lebih tinggi dari dalil. Setiap dalil yang bertabrakan dengan akal wajib ditolak atau ditakwil. Apakah ada sahabat yang mengatakan demikian? Tidak ada satupun, saudara. Para sahabat lebih mendahulukan dalil daripada akal. Lihat kaum Jahmiyah yang menolak sifat-sifat Allah. Apakah ada para sahabat yang mengatakan demikian? Tidak ada. Maka ya akhi, semua kesesatan akibat menyimpang daripada keyakinan para sahabat Rasulullah SAW. Ya Allah. Makanya benar kata beliau, cukuplah orang seperti ini, orang yang mengklaim bahwa para sahabat belum mencukupi kita. Ya, sama saja dia sudah mendustakan para sahabat, dan cukuplah dia sebagai sumber perpecahan, dan dia sama saja ta'nan fi alaihim, mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa huwa mubtadi'un dhalun mudil, bahkan
ya klaim seperti ini bahwasanya para sahabat belum mencukupi kita, dia sudah berbuat bid'ah dalam agama. Bahkan dia sesat dan menyesatkan, kata beliau. Bahkan dia telah mengada-ada dalam Islam yang bukan darinya. Maka saudaraku sekalian, ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, semuanya mempunyai keyakinan tentang pentingnya kembali kepada pemahaman para sahabat. Ini dia Imam Syafi'i, dan sudah seringkali saya membawakan berkata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena beliau ini yang paling banyak dan paling kuat membela dan mengagungkan athar para sahabat. Imam Syafi'i mengatakan, ya, وَهُمْ فَوْقَنَا فِي كُلِّ عِلْمٍ وَعَقْلٍ وَاجْتِهَادٍ وَاسْتِنْبَاطٍ وَاسْتِدْرَاكٍ. Mereka para sahabat di atas kita, kata Imam Syafi'i, dalam setiap ilmu, dalam setiap ijtihad, istinbat, istidrak. Wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat mereka para sahabat lebih terpuji untuk kita, kata Imam Syafi'i. Ya, bayangkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan pendapat para sahabat lebih terpuji daripada pendapat kita. Lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Subhanallah. Imam Ahmad juga dalam kitab Ushul Sunnah mengatakan apa? Min usuli sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah SAW. Di antara pokok-pokok akidah di sisi kami, kata Imam Ahmad, itu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau di sini menegaskan, siapa yang mengklaim bahwasanya ada sesuatu atau tersisa dari sesuatu dari perkara Islam yang belum dicukupi oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, sama saja dia sudah mendustakan para sahabat dan dia menjadi penyebab perpecahan. Bahkan sama saja dia mencaci para sahabat. Bahkan dia telah berbuat bid'ah dalam agama. Bahkan ia sesat dan menyesatkan saudaraku sekalian. Nah inilah saudaraku sekalian. Kita masuk saudaraku poin yang ke-11. Beliau berkata, wa'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati. Annahu laisa fi sunnati qiyas. Bahwa tidak ada dalam masalah akidah, dalam masalah sunnah yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari, kata para ulama, yaitu akidah. Tidak ada dalam masalah akidah itu qiyas. Nah, para ulama terdahulu ya, terutama para ulama akidah, memutlakan kata sunnah itu untuk masalah-masalah yang sifatnya akidah. Ini contoh misalnya, Imam Ahmad menulis tentang pokok-pokok akidah Ahlussunnah dan menamai bukunya dengan Aslus Sunnah, pokok sunnah. Maksudnya sunnah di sini akidah. Demikian pula Imam Ibnu Battah mempunyai kitab As-Sunnah, maksudnya akidah, karena pembahasannya di dalamnya akidah. Imam Al-Barbahari di sini menulis kitab Syarhus Sunnah, isinya akidah. Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, juga punya kitab Syarhus Sunnah. Isinya tentang akidah. Maka kata sunnah sering dimutlakan untuk makna akidah. Maka beliau berkata, ketahuilah semoga Allah merahmati kamu, bahwa tidak ada dalam akidah itu qiyas. Apa itu qiyas? Qiyas itu secara ilmu fikih, ilhaqu ya far'in bi aslin bi jami'il illati bainahuma fil hukm. Menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok karena adanya persamaan ilat. Dalam masalah-masalah fikih, qiyas berlaku, nggak masalah. Ya. Seperti misalnya beras dikiaskan dengan apa? Gandum yang ada di zaman, karena di zaman Rasulullah nggak ada beras. Ya, adanya di zaman Rasulullah gandum. Maka kemudian dikiaskan oleh para ulama. Kenapa? Karena ilatnya sama. Apa ilatnya? Itu sama-sama makanan pokok. Boleh nggak masalah. Kias dalam masalah fikih nggak masalah.
Ya, Rasulullah SAW juga sering menggunakan qiyas. Ketika Rasulullah bersabda, wa fi budhi ahadikum shadaqah, dan pada kemaluan kalian ada sedekahnya. Ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha lahu ajrun? Apakah seseorang suami mendatangi syahwatnya dapat pahala ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda apa? Ara'aita ya law wada'a fi halal kana alaihi ajrun, kadzalika law wada'a fi haram kana alaihi wizrun. Bagaimana pendapat? Kalau dia meletakkan kemaluannya itu di tempat yang haram. Ara'aita law wada'a fi haram. Bagaimana pendapatmu kalau dia meletakkannya di tempat yang haram? Bukankah ia dapat dosa? Demikian pula, kalau ia meletakkannya di tempat yang halal, maka ia dapat pahala, kata Rasulullah SAW. Ini disebut oleh para ulama dengan istilah qiyas muqabalah. Iya. Digunakan oleh Rasulullah qiyas. Tapi dalam masalah akidah, tidak. Masalah keyakinan, qiyas tidak bisa dipakai. Bagaimana misalnya Allah dikiaskan dengan manusia? Salah besar. Ya, Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya mendengarnya Allah tidak sama dengan apapun juga. Melihatnya Allah tidak sama dengan apapun juga. Mendengarnya Allah tidak sama dengan apapun. Melihatnya Allah tidak sama dengan apapun. Demikian pula sifat-sifat Allah yang lainnya tidak sama dengan apapun juga. Istiwanya Allah di atas arasy tidak sama dengan apapun. Sehingga tidak perlu kita berkata, kalau Allah berada di atas arasy berarti Allah berada di tempat. Kita katakan, ya akhi, ya Allah Maha Kuasa untuk beristiwa di atas arasy tanpa membutuhkan tempat. Bagi Allah mudah itu. Ya. Allah menetapkan di dalam Al-Quran bahwa Allah punya dua tangan, bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah terbuka. Maka tangan Allah tidak serupa dengan apapun dan tidak bisa dikiaskan dengan makhluk. Demikian pula surga tidak bisa dikiaskan dengan yang ada di dunia. Ya. Yang ada di dunia ini, saudaraku sekalian, namanya sama mungkin dengan yang ada di surga. Misal di surga namanya pisang, di dunia pisang, tapi hakikatnya, rasanya, bentuknya berbeda, kata Ibnu Abbas. Maka dalam masalah akidah, akhi, tidak bisa dikiaskan. Maka beliau tegas mengatakan, annahu laisa fis sunnati qiyas. Tidak ada dalam masalah akidah itu qiyas. Nggak boleh dikias-kiaskan dalam masalah akidah. Wala yudrab lahal amthal. Tidak boleh juga diberikan perumpamaan, nggak boleh. Karena perumpamaan itu sama dengan qiyas. Mengumpamakan. Menganalogikan. Analogi itu termasuk qiyas, saudaraku. Maka di dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, keyakinan, tidak bisa kita umpamakan. Maka siapa akhwal Islam yang menggunakan qiyas dalam masalah akidah, maka ini telah mengada-ngada dalam Islam. Wala tattabi' fihal ahwa, kata beliau. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu dalam masalah akidah. Demikian pula dalam masalah agama yang lain. Maksudnya gimana sih? Artinya, jangan kamu beragama itu ngikutin hawa nafsu kamu dan pendapat kamu saja. Atau keinginan kamu saja dan selera kamu saja. Atau mengikuti sesuai dengan pendapat kelompokmu saja. Tapi ikuti apa yang diyakini oleh para sahabat Nabi SAW dari Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita lakukan. Saudaraku seiman. Ya. Makanya dalam masalah akidah dan keyakinan, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Apa tanda orang yang ngikutin hawa nafsu? Ya, sebagian ulama mengatakan orang yang mengikuti hawa nafsu itu dia meyakini dulu, baru dia mencari-cari dalil dan untuk membenarkan, cari pembenaran dia. Adapun Ahlus Sunnah yang mengikuti dalil, mereka cari dalil dulu baru meyakini.
Bukan kebalikan, meyakini dulu. Seperti di masyarakat kita terkadang punya keyakinan-keyakinan yang aneh, yang tidak berdasarkan dalil sama sekali. Punya keyakinan ada hari sial, punya keyakinan katanya kalau wanita hamil nggak boleh bawa gunting atau apa yang lainnya. Ya, ini keyakinan-keyakinan seperti ini, saudaraku sekalian, sama sekali tidak berdasarkan dalil. Itu hanya sebatas pendapat dan pendapat. Nah, sementara keyakinan tidak bisa dikiaskan. Keyakinan tidak bisa dianalogikan. Kewajiban kita adalah yaitu mengikuti apa yang telah Allah kabarkan dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup imani itu. Kemudian beliau berkata, wa inna ma huwa tasdiqu bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin la yuqal lima wa kaifa. Akan tetapi ia adalah dengan cara membenarkan semua athar yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya bagaimana caranya. Tanpa kita minta penjelasan bagaimana caranya. Dan tidak boleh dikatakan, mengapa begitu? Bagaimana begitu? Masalah akidah, akhi, kewajiban kita yakini aja udah. Allah mengabarkan dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Jangan kita tanya, gimana caranya Allah beristiwa di atas arsy? Berarti kalau Allah beristiwa, Allah butuh tempat dong. Tidak perlu kita tanya begitu, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Cukup kita yakini Allah beristiwa di atas arsy. Selesai. Bagaimana caranya hanya Allah yang maha tahu. Makanya ketika ada orang datang kepada Imam Malik, ya, dia membawakan ayat tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Apa kata orang ini kepada Imam Malik? Kaifa istawa? Gimana caranya istiwa? Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Kata beliau, makna istiwa sudah diketahui dalam bahasa Arab. Itu ala wartafa, tinggi. Ya. Dan bagaimana caranya tidak diketahui, kata Imam Malik. Dan mengimaninya bahwa Allah beristiwa di atas arsy wajib, kata Imam Malik. Dan mempertanyakannya bagaimana caranya itu bid'ah. Masya Allah. Imam Malik memberikan kepada kita sebuah kaidah bagaimana mengimani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, hati manusia di antara dua jari jemari Allah. Berarti Allah punya jari. Jangan kita pikirkan dengan akal pikiran kita gimana bentuk jari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil, karena kita tidak pernah melihat ya bagaimana bentuknya. Hanya Allah yang Maha tahu. Jangan pula kita mempertanyakan dan memikirkan dengan akal kita. Karena Allah tidak mungkin serupa dengan hamba-hambanya. Tidak mungkin. Cukup imani saja. Ini dia orang Yahudi datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Muhammad, kami mendapati dalam Taurat disebutkan bahwasannya nanti di hari kiamat Allah akan meletakkan air di satu jarinya, tanah di satu jarinya, pepohonan di satu jarinya. Mendengar itu Rasulullah tertawa membenarkan. Bayangkan orang Yahudi saja mengimani Allah punya jari. Di zaman sekarang banyak yang menolak dari kalangan Jahmiyah dan para pengikutnya. Gak mungkin, masa Allah punya jari, katanya. Gimana bentuknya? Lalu dipikirkan, lalu kemudian setelah itu dia tolak. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Maka ya akhal Islam azan ya Allah, dalam masalah akidah cukup imani. Apa yang Allah kabarkan kepada kita, imani saja sudah. Makanya ya, yang lebih tahu tentang sifat Allah siapa? Allah. Allah yang paling tahu tentang sifat dirinya. Aneh kalau ada orang mensifati Allah sebatas dengan akal.
Allah wajib punya sifat 20. Boleh punya sifat ini. Mustahil nggak ya punya sifat ini? Ini orang kok ngatur Allah. Seakan dia mengatakan, ya Allah, engkau wajib punya sifat ini, begini. Engkau boleh punya sifat begini dan begini. Engkau nggak boleh punya sifat ini. Sebatas dengan akal saja. La haula wa la quwata illa billah. Ini orang kurang ngajar sama Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita sebagai seorang hamba cukup imani saja. Apa yang Allah kabarkan bahwa Allah beristiwa di atas arasy, sudah imani. Bagaimana cara istiwanya hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Dan Allah mampu, Allah beristiwa di atas arasy tanpa membutuhkan tempat, mudah bagi Allah. Rasulullah mengabarkan Allah turun ke langit dunia. Gak usah kita pikir-pikir pakai akal kita. Oh, yang namanya langit dunia pada sepertiga malam terakhir kan ada terus katanya. Akhirnya kemudian dia menolak hadis yang sahih tersebut dengan akalnya atau mentakwil-takwilnya hanya karena tidak sesuai dengan akalnya. Kita katakan Allah mampu untuk turun ke langit dunia tanpa arasnya kosong dari zatnya. Kecil bagi Allah, mudah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kamu yang menolak atau mentakwil itu sama-sama saja kamu menyaksikan kemampuan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuasa, Allah mampu. Memangnya Allah itu ngikutin otak kamu? Tidak. Allah kuasa atas segala sesuatu. Allahu ala kulli syai'in qadir ya. Ya. Maka dari itu ya akhwal Islam, imani. Ini dia orang Arab Badui di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa Allah tertawa, apa kata orang Arab Badui ini? Lan na'dima ya khairan min rabbin yadhak. Kalau begitu, kita tidak akan pernah kehilangan kebaikan karena kita punya Rob yang tertawa. Subhanallah. Orang Arab Badui aja nggak nanya ke Rasulullah, Rasulullah gimana tertawanya? Apakah ada bibirnya, apa begini, apa begitu? Tidak. Orang Arab Badui langsung mengimaninya dan mengatakan bahwasanya kalau begitu, hai Rasulullah, kita tidak akan pernah ya kehilangan kebaikan karena Allah tertawa. Masya Allah, subhanallah, saudaraku seiman, azani Allah wa ya. Adanya ya akhi takwil terhadap sifat Allah gara-gara nggak sesuai dengan otaknya yang sebetulnya otaknya error. Itu jauh setelah zaman sahabat Rasulullah, setelah muncul Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya dan yang semisalnya, Kullabiyah dan yang lainnya. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah hanya dengan akal-akal semata. Maka sifat yang tidak sesuai dengan akalnya ditolak atau ditakwil. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begitu. Kita katakan, ya akhi, tetapkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh bahasa Arab yang fasih dan apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan yakini bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah mampu untuk menghisap manusia seluruhnya di waktu yang sama nanti di padang mahsyar, masa Allah nggak bisa seperti itu? Fala haula wala quwata illa billah. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi ini ya kewajiban kita dalam masalah akidah. Di dalam masalah akidah, saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum, wajib kita imani ya sesuai dengan teks yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita tolak dengan akal-akal kita. Tidak boleh kita takwil hanya karena nggak sesuai dengan akal. Karena mereka selalu mengatakan bahwa dalil akal itu dalil qat'i, sedangkan dalil nakal itu dalil dhanni. Sehingga akhirnya wahyu harus dikritik oleh akal, karena menurut mereka akal itu qat'i. Nah, akal siapa yang jadi sandaran? Kalau semua akal orang berbicara, lalu akal siapa yang menjadi sandaran? La haula wala quwata illa billah. Akal itu punya keterbatasan. Sementara wahyu dari Allah, pencipta akal, tidak terbatas. Kewajiban akal itu mengikuti dalil ya. Bukan malah mengkritik dalil. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan.
Sekarang kita masuk ke poin nomor 12. Wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdath yaqdahu syakka fil qalbi wa in asaba sahibul haqq was sunnah. Dan ilmu kalam dan khusumah itu bertikai, wal jidal berdebat, wal mira bertengkar dalam masalah agama, muhdats itu semua diada-adakan. Yaqdahu syak fil qalb, seringkali menimbulkan keraguan di hati. Walaupun ternyata pelakunya sesuai dengan kebenaran dan sunnah, tapi kalau caranya seperti itu, maka itu tetap salah. Kata beliau, wal kalam, apa yang dimaksud dengan kalam? Ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam ini sebetulnya muncul ya setelah diterjemahkannya kitab-kitab filsafat Yunani. Itu di zaman Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun lah yang pertama kali menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunan itu ke bahasa Arab. Dia minta kepada Raja Romawi. Padahal di Romawi kitab itu dipendam di bawah tanah. Karena orang-orang Romawi tahu ini kitab bisa merusak akal pikiran. Diminta sama si Ma'mun. Si Khalifah Ma'mun ini, na'udzubillah min. Ya, dia yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yang pertama kali menyuruh untuk menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani ke bahasa Arab. Nah, ya ketika diterjemahkan, banyak sekali perkara-perkara yang sangat bertabrakan dengan apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kemudian bangkitlah ya sebagian orang untuk membantah ilmu filsafat itu. Tapi juga dengan akal masalahnya. Akhirnya muncul ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu sebetulnya tujuannya untuk melawan ilmu filsafat. Tapi ilmu kalam ini masalahnya dengan akal lagi. Karena akal-akalan lagi akhirnya jatuhlah banyak dalam perkara-perkara yang batil. Dan Imam Syafi'i rahimahullah keras terhadap orang yang mempelajari ilmu kalam ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, la'an yubtal abdu bi kulli dzambin siwa syirk. Ya. Seseorang diuji dengan seluruh dosa selain syirik, itu lebih ringan buat dia daripada ia belajar ilmu kalam. Karena ilmu kalam itu membuat orang ragu. Ya. Makanya lihat mahasiswa-mahasiswa yang belajar ilmu filsafat tuh lihat. Hasilnya apa? Ragu dia terhadap Allah, ragu dia terhadap kehidupan akhirat, ragu dia. Kenapa? Karena dia belajar semua dengan hanya sebatas dengan akal-akalan saja. Hati-hati saudaraku sekalian. Ilmu kalam ini ya mengerikan. Bahkan Imam Syafi'i berkata, hukmi li ahlil kalam, hukuman saya buat orang yang belajar ilmu kalam itu diarak sambil dipukuli ya. Di kampung-kampung sambil dikatakan kata Imam Syafi'i, ini dia balasan orang yang belajar ilmu kalam. Makanya seluruh ulama salaf sepakat haramnya belajar ilmu kalam ya akal Islam. Nggak boleh apalagi ilmu filsafat ya. Dalam masalah agama ini haram hukumnya. Wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdatsun. Demikian pula bertengkar, berdebat ya, semua itu diadakan dalam Islam. Rasulullah SAW ya melarang kita untuk berdebat. Bahkan Rasulullah memberikan janji yang besar bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW sabda, ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa huwa muhiqqun. Aku, kata Rasulullah, menjamin dengan sebuah rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Berdebat, akhi, ya pada asalnya tidak boleh. Karena berdebat itu seringkali menimbulkan apa? Kerasnya hati. Dan agama bukan untuk diperdebatkan. Agama itu untuk diimani.
Imam Malik rahimahullah ketika ada orang yang datang mengajak berdebat, Imam Malik berkata apa? Aku sudah mengetahui agamamu. Kalau kamu belum tahu agamamu ya pelajari aja sendiri. Ya, kamu belajar sana. Adapun kemudian hidup kita hanya berdebat, lalu mengambil agama dari perdebatan. Wallahi ya akhi, cara seperti ini salah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu Allah itu dengan duduk di majlis-majlis para ulama, mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berdebat boleh kata para ulama, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama, orang yang berdebat ahli dan betul-betul menguasai ilmu-ilmu syariat, kaidah-kaidahnya, dalil-dalilnya. Ya. Syarat yang kedua, berdebat boleh kalau tujuannya untuk mencari kebenaran atau membantah kebatilan. Adapun berdebat untuk menghancurkan kebenaran, maka ini jelas haram dengan kesepakatan seluruh para ulama. Ya, itu dengan mujadalah bil batil, na'udzubillah. Kemudian akhi, dalam masalah debat akhi, ya, hendaklah menggunakan kalimat-kalimat yang santun. Bukan kata-kata yang kasar, yang menyakiti hati. Kemudian kalau bisa, debat itu jangan di depan orang banyak. Hasil daripada perdebatan depan orang banyak, apa sih manfaatnya? Ada orang nantang, ayo kita debat sama orang liberal di depan orang. Ya. Akhirnya apa? Setidaknya syubhatnya orang-orang liberal masuk ke hati-hati orang-orang awam. Orang awam tuh bisanya apa? Yang menang diteprokin, yang kalah disorakin. Iya. Kalau kita terpaksa harus debat, cukup 4 mata saja. Berdua saja kita berdebat. Ayo. Orang kalau misalnya berdebat di depan orang untuk kembali atau untuk mengakui kebenaran saudaranya, berat, akhi. Pasti dia akan mempertahankan egonya. Makanya para ulama terdahulu tidak ada yang berdebat di depan umum kecuali kalau keadaannya harus terpaksa dan maslahatnya jauh lebih besar. Kalau tidak, mereka tidak mau. Saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, jangan kita jadikan agama kita hanya untuk berdebat. Padahal sementara kemampuan ilmu kita saja misalnya sangat sedikit sekali. Akhirnya hanya berdebat dengan akal pikiran yang ada akhirnya apa? Pertengkaran. La wallah. Ya akhi, jauhi perdebatan. Kata para ulama, man futiha lahu babul jadal, ughliqa anhu babul amal. Orang yang suka berdebat biasanya ditutup darinya pintu amal. Dalam satu riwayat, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Bertengkar tentang Al-Quran, berdebat tentang Al-Quran itu adalah kufur. Ya, tidak diperkenankan saudaraku sekalian. Kata beliau, yaqdahu syakka fil qalb. Ini semua ilmu kalam, perdebatan, itu semua bisa menimbulkan keraguan di hati. Kita tadinya sudah yakin tentang kebenaran berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan ijma para ulama. Gara-gara berdebat kita jadi ragu. Jangan-jangan saya yang salah. Menimbulkan keraguan di hati. Gara-gara ilmu kita kurang kokoh ternyata. Bukan karena lawannya yang berilmu, bukan. Tapi kitanya yang kurang berilmu untuk menegakkan kebenaran. Kita tidak mampu untuk membantah syubhat-syubhat dia. Akibatnya syubhat itu masuk ke hati kita. Ya, aneh di zaman sekarang orang yang mengatakan, udah saya menuntut ilmu kepada siapa saja, ambil baiknya, buang buruknya. Kita katakan, la haula wa la quwata illa billah. Dari mana kamu mengetahui itu baik ini buruk? Apa parameter kamu? Seringkali mereka berkata, parameter saya Quran dan hadis. Subhanallah ya akhi. Rasulullah bersabda tentang orang Khawarij. Apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij? Yaqra'unal Quran. Mereka hafal Quran. La yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongannya.
Yaquluna min qawli khairil bariyah, mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah. Yamruquna minad din, tapi mereka melesat dari agama. Bayangkan Rasulullah mengabarkan orang Khawarij itu membawakan Quran, membawakan hadis, tapi apa hasilnya? Ternyata Rasulullah mengatakan apa? Mereka melesat dari agama. Kenapa? Karena mereka memahami dan pemahaman mereka sendiri yang dangkal. Tidak mau mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Maka ya akhi, hati-hati dalam agama. Jangan sampai agama kita ini rusak hanya gara-gara seperti ini. Ya, jauhi perdebatan, jauhi mirau. Cukup kita duduk berusaha kaji para kitab-kitab para ulama salaf terdahulu. Kitab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama salaf terdahulu. Banyak sekali, alhamdulillah, cuma masalahnya masih berbahasa Arab. Baca kitab Asy-Syariah yang ditulis Imam Al-Ajuri. Baca kitab Ushulus Sunnah yang ditulis Imam Ahmad bin Hanbal. Baca kitab Ibnu Battah dalam kitab As-Sunnah. Baca kitab Al-Imam Al-Marwazi dan yang lainnya, banyak sekali kitab-kitab tentang akidah itu luar biasa banyak, saudaraku seiman. Ya. Nah ini saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Ya, maka dari itu kewajiban kita sekali lagi akhi, teruslah menuntut ilmu Allah. Ya, dengan mengambil dari para ulama-ulama salaf yang sudah jelas mereka itu di atas kebenaran, di atas kebaikan. Mereka mengikuti metode para sahabat Rasulullah SAW dalam memegang agama ini dan memahami agama ini. Demikian yang saya sampaikan, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Barangkali ada yang bertanya. Bolehkah dalam sholat berdoa menggunakan bahasa Indonesia? Terjadi ikhtilaf para ulama. Bolehkah seseorang menggunakan selain bahasa Arab ketika berdoa dalam sujudnya? Menjadi 4 pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh sama sekali. Pendapat yang kedua mengatakan boleh secara mutlak. Pendapat yang ketiga mengatakan makruh bagi orang yang bisa bahasa Arab. Boleh bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Pendapat yang keempat mengatakan haram bagi mereka yang bisa bahasa Arab. Dan boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Ini ada 4 pendapat dalam masalah ini. Saya lebih merojihkan pendapat bahwa mereka yang bisa bahasa Arab makruh hukumnya dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena seorang muslim hendaknya berusaha membiasakan diri dengan bahasa Arab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa ratonah, yaitu orang yang bisa berbahasa Arab lalu membiasakan dengan selain bahasa itu sesuatu yang hukumnya makruh. Ya, karihahus salaf, dimakruhkan oleh salafus saleh. Adapun bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali, maka kita katakan usahakan deh hafalkan doa-doa dari Rasulullah SAW. Karena doa-doa Rasulullah itu yang terbaik. Tapi kalau kamu misalnya nggak bisa juga dan kamu ingin berdoa kepada Allah di saat sujud dengan bahasa Indonesia karena tidak bisa bahasa Arab, maka pendapat yang paling kuat wallahu alam, ya, ini pendapat jumhur itu boleh, ya, wallahu alam. Nah, bagaimana menyikapi kondisi saat ini bahwa banyak ikhwan yang berbeda dan bahkan berdebat untuk permasalahan wabah COVID-19 ini, Ustadz? Bahkan ada di beberapa grup WA sampai berpecah. Nah inilah, kalau yang berdebat itu penuntut ilmu, hasilnya pecah. Ya. Padahal itu misalnya masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, yang kita tidak diperbolehkan untuk berpecah gara-gara itu. Ya. Maka kalau misalnya yang satu berpendapat seperti ini, yang satu berpendapat seperti itu, ini masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah yang tidak ada nasnya, kewajiban kita ya udah berlapang dada aja. Harus bedakan dong masalah yang sudah jelas nasnya sharih tegas dengan masalah yang tidak ada nas yang sharih yang tegas, yang diperbolehkan padanya ijtihad. Dalam masalah-masalah ijtihad ya kita tidak boleh saling mengingkari, apalagi saling menyesatkan, apalagi sampai
timbul perpecahan dan saling tidak mau bertegur sapa, la haula wala quwata illa billah. Yang melakukan ini hanya orang-orang bodoh. Ya, orang-orang yang tidak paham tentang din, tentang kaidah-kaidah agama, wallah. Ya Allah a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.